Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rafael Nobel Hutapea dari Prodi Informatika. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi praktikum saya, yaitu Reusable Units and Indirection, dengan kode mata kuliah 10S1201 pada mata kuliah pemrograman prosedural dengan tahun ajaran genap 2024-2025. Nah, di materi praktikum ini kita memiliki tujuan memahami konsep reusable unit, unit yang dapat digunakan kembali dalam pemrograman C, seperti penggunaan file header.h dan implementasi .c. Yang kedua, mengimplementasikan modularisasi program dengan memisahkan deklarasi dan definisi fungsi ke dalam file terpisah. Yang ketiga itu memahami konsep pointer ataupun indirection dan penggunaannya dalam fungsi serta struktur data. Yang keempat, menggunakan pointer untuk mengakses dan memodifikasi nilai variabel secara tidak langsung. Yang kelima itu menyusun dan mengompilasi program modular menggunakan lebih dari satu file sumber. Yang keenam itu melakukan debugging terhadap program yang menggunakan modular units dan pointer. Kita lanjut ke tugasnya. Hmm. Mbak, jadi itu tugas ya 5 tugas petunjuk umum. Kerjakan seluruh tugas dengan struktur file modular gunakan file.h, .c dan main.c. Gunakan fungsi parameter, parameter pointer dan pengolahan array atau string yang sesuai dengan kebutuhan tugas. Setiap tugas harus disertai komentar kode, uji coba dan analisis singkat hasil. Buat satu folder dengan struktur rapi untuk setiap tugas. Baik, yang tugas yang pertama itu mencari nilai minimum dan maksimum di array modular plus pointer. Buat program modular untuk mencari nilai minimum dan maksimum dari array integer menggunakan pointer. Program dibagi menjadi array start.h deklarasi fungsi, array start.c definisi fungsi, dan main.c. Menerima input array dan memanggil fungsi. Fungsi utama yang harus buat itu void cari min max integer array integer n integer min integer max. Fungsi menggunakan pointer untuk mengembalikan nilai minimum dan maksimum. Contoh input output, jumlah elemen 6, masukkan elemen 5, 7, 2, 9, 1, 6, nilai minimum 1, nilai maksimum 9. Dengan pseudocode, start input n, declare array n for e o to n kurang 1 do, input array e, n for call cari min max array n dan max, print min max n. Function, cari min max array n min max set min Reynolds max Reynolds for I 1 to N kurang 1 DO. If array, array I kecil min dan min array I. If array I besar max dan max array I. And function. And for and function. Dengan pengujian dan analisis, uji dengan nilai positif, negatif, dan campuran. Uji dengan semua elemen bernilai sama. Uji dengan elemen array terurut dan tidak terurut. Analisis apa yang terjadi jika pointer min dan max tidak diinisialisasi dengan nilai awal array. Kita lanjut ke kodenya. Hmm. Oke. Nah, restart start.h dengan jadi kita di sini pertama itu saya akan bahas header filenya. Jadi header file di sini ada file.h-nya atau ini adalah file yang kita bikin. Yang inilah reusable unitnya itu yang membuat itu jadi modular. Jadi dia dipakai berkali-kali. Jadi saya sudah bisa di sini restart.h ini sebagai library-nya di tugas 1.c ini dengan isi fungsi void cari min max integer array integer n integer min integer not max. Nah, saya akan menjelaskannya. Jadi if and def ini define dan end if itu adalah header guard. Jadi ini mencegah file
disertakan lebih dari sekali atau menghindari duplikasi saat komplikasi. Lalu void cari min max ini deklarasi fungsi yang akan didefinisikan di file.c. Lalu integer r ini pointer ke array integer. Lalu integer n jumlah elemen dalam array, integer kali bintang min bintang max itu pointer ke tempat menyimpan hasil nilai minimum dan maksimum. Lalu yang kedua itu kita masuk ke array start.c-nya. Ini fungsi logika yang kita bikin untuk file modular yang akan dipakai di .main.c-nya. Lalu penjelasannya itu untuk pointer min ini bintang min array 0 dan bintang max array 0 penting. Ini penting karena inisialisasi nilai awal minimum dan maksimum agar pembanding punya dasar. Lalu for integer yang ini mulai dari elemen ke satu bukan ke nol karena ke nol sudah digunakan untuk inisialisasi. Lalu array yang ini sama yang ini dan di atasnya itu digunakan kondisi untuk mencari nilai terkecil dan terbesar. Lalu kita masuk ke main C-nya. Nah, ini fungsi utama untuk user input dan outputnya. Lalu di penjelasannya di sini, eh, ketika kita masukkan input, dia akan nge-scan F, lalu pakai jumlah elemen array-nya, lalu menggunakan VLA atau variable length array hanya tersedia di C99 ke atas integer array yang ini. Nah, ini. Lalu scan persen %d array I itu mengisi array dan dari input user. Cari min max ini adalah memanggil fungsi dari file array start.c, passing pointer dan mix dan max. Lalu kita coba untuk ngerunnya atau menterminalkannya, nge-compile. Oke, DCC min O match eh, tugas huruf besar tugas 1.c. Kita panggil sekali lagi. Nah, masukkan jumlah elemen. Di sini kita bisa pakai modul tadi. Kalau nggak salah itu jumlah elemen yang diminta itu ada 6. Lalu elemennya itu kita bebas saja 5, 7, 2, 9, 1, 6. Kita pakai spasi ya. 5, 7, 2, 9, 1, 6. Enter. Nah, dia ngasih outputnya itu nilai minimum 1, nilai maksimumnya 9. Oke, kita lanjut ke soal tugas yang kedua. Jadi tugas yang kedua itu kita diminta untuk mengelola daftar nama menggunakan array pointer dan modularisasi. Buat program untuk menyimpan dan mencetak daftar nama mahasiswa menggunakan array of string and pointer. Gunakan karakter pointer nama 10 untuk menyimpan nama. Gunakan pointer dan loop untuk membaca dan mencetak nama. Gunakan fungsi void cetak nama karakter pointer array integer jumlah yang didefinisikan file terpisah. Contoh input dan output itu masukkan jumlah nama itu tiga. Nama pertama itu Andi, kedua Budi, ketiga Citra dengan daftar nama satu Andi, Budi, Citra. Lalu pseudocode-nya start input jumlah nama for o to jumlah min satu di o input nama I. And for call cetak nama nama jumlah n. Function cetak nama array n for I O 0 to N kurang satu di O. Print I plus satu array I and for N function. Lalu kita pakai pengujian analisisnya itu uji dengan satu nama, 5 nama, dan 10 nama. Uji nama pendek dan panjang. Uji apakah program cetak dalam urutan benar. Bandingkan pendekatan menggunakan karakter nama 10, 50, dan karakter nama 10. Kita masuk ke kodenya.
Oke, kita masuk ke kodenya itu. Tugas dua. Jadi eh, fungsi modularnya itu atau reusable unitnya yang kita pakai di situ nama list.h dengan file headernya itu ya nama list.h. If and def nama list h, define nama list h dengan fungsinya itu void cetak nama karakter array integer jumlah. Nah ini kita mendeklarasikan fungsi cetak nama yang menerima array pointer ke karakter string dan jumlah elemen. Lalu kita ke file fungsi atau nama list.c. Maaf. Kita masuk ke file fungsi nama list.c. Lalu kan di sini ada include stdio_h sama include. Nah, kalau kita pakai reusable unit atau kita pakai filenya yang kita buat sendiri, bukan bawaan, kita harus pakai petik dua. Lalu penjelasannya itu eh, ini include nama list.h ini mengimpor header agar definisi fungsi cocok dengan deklarasinya. Lalu fungsi cetak nama. Itu void cetak nama ini sampai printf itu adalah fungsi cetak namanya yang dilakukan oleh iterasi dari nol sampai jumlah min satu yang mencetak tiap nama dengan nomor urut dimulai dari satu. Lalu kita masuk ke file utama main C. Seperti biasa kita pakai include stdio_h, stdlib_h, lalu string h dan lama list.h. Nah, kita masuk ke bagian utamanya itu dari integer main sampai get karakter ini. Nah, kita menginput jumlah nama, lalu di scan F-nya itu untuk membaca angkanya. Jika inputnya bukan angka, maka keluar dengan pesan error ataupun input tidak valid. Lalu get karakter di sini untuk menangkap new line yang tertinggal setelah scan F. Nah, ini. Lalu dari if ini, if jumlah kecil nol sampai jumlah besar 10 itu, validasi jumlah nama ya dengan maksimal 10. Lalu eh, dari karakter nama 10 ini sampai ke return nol itu membuat array pointer karakter nama tiap elemen dan akan menunjuk ke memori hasil atau malloc. Malloc 100 bintang size of karakter itu alokasi untuk 100 karakter. Fgets digunakan untuk membaca nama termasuk spasi. strcspn digunakan untuk menghapus new line dari input fgets. Lalu kita pakai ini fungsi ternama itu untuk memanggil kita bikin di sini untuk memanggil fungsi ternama dari nama list.situ. Lalu kita dealokasi memori menggunakan free, wajib juga dilakukan karena sebelumnya kita menggunakan malloc. Lalu kita eh, coba terminalkan. Kita gcc min o tar tugas dua si. Kita panggil sekali lagi. Tar. Lalu kita masukkan jumlah namanya itu tiga. Nah, pertama Andi, Budi, Citra. Bentar. Nah, jadi daftar nama yang dikeluarkan itu Andi, Budi, dan Citra. Lalu kita lanjut ke tugas tiganya. Oke. Tugas tiganya itu menyalin dan membalik string modular plus pointer. Buat program modular yang membaca satu string, menyalin string ke array baru, membalik string tersebut ke secara karakter per karakter. Gunakan pointer untuk proses salin dan balik string dan gunakan dua fungsi. Void salin string, karakter bintang src, karakter bintang dst. Lalu void balik string, karakter dot string. Eh,
bintang string. Contoh input dan output, masukkan string elektro, hasil salinan elektro, setelah dibalik ortekele. Lalu pseudocode-nya start input string, call salin string, print dest, call balik string, print dest, and function salin string sampai end function, lalu function balik string, gunakan dua pointer awal dan akhir, tukar karakter dari awal akhir sampai bertemu end function. Dengan pengujian dan analisis, uji string pendek, panjang, dan kosong. Uji kombinasi huruf besar dan kecil. Apakah string asli tetap? Apakah salinan berubah? Apakah manfaat pembalikan langsung dengan pointer daripada membuat array baru? Mari kita masuk ke kodenya. Kita masuk ke tugas tiganya. Kita close dulu. Oke. Nah, di sini tugas tiga di sini itu dengan file headernya itu string util.h, if and def string util h, define string util h. Jadi kita mendeklarasikan dua fungsi, yaitu fungsi void salin string dan void balik string. Lalu kita ke file string util.c di sini, yang ini. Nah, ini eh, dari fungsi while ini. Selama karakter sumber bukan akhir string, lakukan penyalinan. Lalu strc ini salin karakter dari sumber ketujuan, lalu crc++ sama dst++ itu memajukan pointer ke karakter berikutnya. Setelah loop des ini tambahkan nul terminator untuk menentukan string tujuan. Jadi kalau efeknya itu misalnya kalau src sama dengan halo, hasil desknya itu tetap halo gitu loh. Ini proses yang efisien karena hanya sekali loop tanpa fungsi library tambahan. Lalu fungsi void balik stringnya di sini, eh, karakter awal ini string adalah pointer awal menuju menuju ke karakter pertama string. Karakter bintang akhir string ini pointer akhir juga mulai di awal. While bintang akhir ini bergerak ke ujung string akhir. Akhir karena loop berhenti di slash nol, kita mundurkan satu agar menunjuk ke karakter terakhir. Lalu while awal kecil akhir, selama pointer awal masih di kiri dari akhir, lakukan pertukaran. Pertukarannya itu dari eh, char temp sama dengan bintang awal sama bintang akhir sama dengan temp. Awal plus plus, akhir min min. Jadi ini untuk menukar isi dari awal dan akhir. Lalu masuk ke file main.c-nya. Di sini kan integer main char input 100, char salinan 100. Jadi buffer untuk masukan user sama buffer untuk salinan string. Lalu dari printf ini, fgets-nya itu membaca input maksimal 99 karakter plus slash nolnya atau null, strcspn atau input slash n, mencari posisi karakter new line. Lalu menggantinya dengan slash nol. Ini untuk memastikan string tidak punya new line dari enter. Lalu salin string di sini untuk memanggil fungsi salin string, menampilkan hasil hasil salin string. Lalu balik string sini untuk membalik string salinan in place tanpa array tambahan, tampilkan hasil yang sudah dibalik. Lalu kita masuk ke kita terminalkan. Oke, kita compile gcc min o ina tugas 3.c. Lalu kita panggil ina, masukkan string info format informatics. Nah, hasil salinannya itu tetap informatics, lalu setelah dibalik dia jadi SCITAMROFNI. Lalu kita masuk ke tugas 4-nya.
Tugas 4. Menyimpan dan mengelola matriks dengan pointer ke array. Buat program untuk menerima input matriks 2D berukuran tetap 3 kali 3, lalu hitung total seluruh elemen. Gunakan pointer aritmatika untuk mengakses matriks dan fungsi modular. Gunakan fungsi integer total matriks integer bintang mat 3 integer baris. Contoh input dan output. Masukkan elemen matriks 3 kali 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Total elemen 45. Pseudocode-nya start from for i 0 TO2 DO for J 0 TO2 DO input matrix IJ call total matrix mat 3 print hasil N. Function total matrix mat baris total 0 for I 0 2 baris min 1 DO for J 0 TO2 DO total total plus mat IJ return total N function. Lalu pengujian analisisnya, uji dengan angka positif, nol, negatif, apakah pointer ke array 2D integer bintang 3 fleksibel, bandingkan penggunaan indeks dan pointer aritmatika, apakah matriks biasa dikirim sebagai pointer biasa. Mari kita masuk ke kodenya. Bentar, kodenya kan tugas 4. Oke, ya, sini kita masuk ke tugas 4-nya. Jadi yang pertama saya bahas itu matriks util ataupun headernya ini. Kan dia .h, jadi itu reversible unitnya. Lalu if and def lalu define ini untuk mencegah file ini dimuat dua kali atau header guard. Integer mat bintang mat ini sama pointer biasa bisa untuk matriks ukuran bebas. Integer bintang mat eh, 3 poin ke baris dengan 3 elemen khusus untuk 3 kolom. Lalu matriks util dot .c. Nah, di sini penjelasannya itu bintang bintang mat eh, plus i. Hmm. Di sini akses elemen matriks seolah-olah array 2D disimpan dalam 1D. I kali kolom plus J menghitung offset baris ke I dan J. Lalu penjelasannya itu pointer ke baris I lalu offset ke kolom ke J. Lalu di sini fungsi match-nya itu penjelasannya itu minta user masukkan ukuran matriks dinamis bisa 2 kali 3, 4 kali 4 dan lain-lain. Validasi agar tidak negatif atau nol. Kita buat matriks di stack atau cukup efisien untuk ukuran kecil menengah gunakan loop I dan J untuk minta input satu persatu. Lalu di sini penjelasannya itu kalau kolomnya 3 kita juga coba buat versi yang menggunakan integer 3. Casting integer 3 matriks lakukan agar cocok dengan parameter fungsi tetap. Kita masuk ke apanya? Ke terminalnya. GCC min O baca nggak mak tugas 4 sih. Kita compile ataupun kita panggil mak ntar dalam matriks 3 kali 3 itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, total amalnya 45.
Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.